Salah satu persoalan serius dalam diri banyak orang, khususnya juga adalah anak-anak Tuhan, yaitu ketika dia mengambil jalan pintas. Memang selalu saya ingatkan bahwa hidup Kristen tidak mudah. Hidup Kristen memang tanggung jawabnya berat. Hidup Kristen memang tugasnya tidak ringan, saudara-saudara. Tetapi satu yang kita mengerti, bahwa Allah tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Nah, salah satu ciri serangan kegelapan adalah kapan kita tahu bahwa kita sebetulnya sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ketika di pikiran kita, di otak kita sudah ada pikiran, sudah jalan pintas saja. Artinya begini, saya tahu sih ini salah, tetapi ya saya dalam kondisi terjepit. Nah, ini dia. Saya tahu bercerai itu salah, tapi saya udah nggak ada pilihan lain. Suami saya terlalu kasar, istri saya terlalu cerewet. Ini kan, saya tahu sih pendeta, tinggalkan pelayanan itu nggak boleh, tetapi saya udah nggak kuat, saya udah diomongin orang terus, saya mau lari saja. Nah, ini dia, saya tahu sih pendeta, bunuh diri itu nggak benar, tetapi saya udah betul-betul merasa nggak ada jalan. Udahlah, mati aja lebih baik buat saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, you are under attack. Engkau sedang ada dalam serangan-serangan kuasa kegelapan, sehingga engkau mengambil jalan pintas. Dan biasanya di tengah situasi seperti ini, akal sehat manusia sudah tidak jalan. Biasanya di saat seperti ini, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sudah kita lupakan. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, biasanya manusia mulai mengambil jalan pintas dengan apa? Yang pertama, minta petunjuk, ramalan-ramalan, mulai lihat apa kata bintang, mulai percaya sama ramalan-ramalan orang. Wah, kamu gak bisa berhasil sebab kamu tusuk sate. Rumah tangga kamu gak bisa bahagia karena kamu sionya sama sio suami kamu gak cocok. Tanggal lahirnya gak cocok, bentuk hidungnya gak cocok. Lalu mulai percaya ramalan-ramalan, mulai percaya sio-sio. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ramalan-ramalan itu hanyalah tipuan-tipuan iblis. Karena hidup kita tidak ditentukan dengan sio kita, hidup kita tidak ditentukan dengan di mana kita tinggal, hidup kita tidak ditentukan kapan kita lahir, tapi hidup kita ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan, semangat kita untuk bekerja keras, dan karakter kita untuk senantiasa menjadi berkat. Berarti yang pertama, kebodohan kita adalah kita mengambil jalan pintas dengan meminta petunjuk-petunjuk, ramalan-ramalan. Dan yang kedua, kita mulai minta kekuatan ekstra. Wah, kelihatannya ini saya kok lemah, saya takut satu saat saya dirampok, saya takut nanti jangan-jangan saya ini sebetulnya sedang dijampi-jampi sama orang. Lalu apa yang terjadi? Wah, dia minta kekuatan ekstra. Ilmunya bernama ilmu putih. Saya bisa dapat perlindungan di depan toko, dipasang cermin supaya apa? Supaya kalau orang serang pebalik, dipasang macan sedang menggigit pedang supaya roh jahat takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ilmu putih, ilmu hitam sama-sama setannya, cuman bajunya yang berbeda. Lalu yang ketiga, manusia seringkali mengambil jalan pintas dengan minta petunjuk, ramalan-ramalan, jaminan-jaminan dari kuasa kegelapan, lalu minta kekuatan ekstra, lalu kemudian pemaksaan keinginan. Pokoknya datang ke Mbak Dukun, saya mau suami saya pulang. Waduh, bagaimana caranya? Tolong dipanggil dengan roh-roh. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pokoknya saya mau anak saya sembuh. Lalu mulailah, ya anak si sembuh, tetapi nanti ya ada tumbal sedikit lah yang harus dibayar lah, ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, itu pemaksaan keinginan yang menjerumuskan kita. Tidak sedikit orang kaya anaknya jadi gila, tidak sedikit orang yang kemudian anaknya sukses, tetapi kemudian orang tuanya, rumah tangganya sakit-sakitan dan segala sesuatunya. Kenapa? Karena memang
Ini yang harus dia bayar. Setan tidak pernah kerja gratis, ada tumbal yang harus dia bayar. Dan yang keempat, akhirnya orang mengambil jalan pintas dengan apa? Minta petunjuk, ramalan-ramalan, jaminan-jaminan dari kuasa gelap. Minta apa? Kekuatan ekstra. Minta apa yang saya mau harus terjadi. Dan selanjutnya minta penjagaan serta pembebasan. Ini kok kayaknya rumah kita kok kayaknya panas. Tolong dong. Mulai dibakar menyan, mulai ditiup-tiup, dipanggil orang pintar, katanya buang sial, katanya auranya tertutup, makanya belum dapat pasangan teman hidup. Ini dibuka auranya. Ada penjagaan, pembebasan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita anak Tuhan jangan ambil jalan pintas. Kita anak Tuhan punya kuasa. Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita sedang membahas tentang kuasa kegelapan. Repotnya dunia modern sekarang bukan hanya teknologi yang ditingkatkan, tetapi kalau kita lihat kerja kuasa-kuasa kegelapan semakin canggih, sehingga dunia modern yang harusnya terbuka matanya untuk keluar dari kuasa kegelapan, malah justru dunia modern sedang mempercayai kuasa-kuasa kegelapan. Ini yang kita mau belajar sama-sama dalam pembahasan tentang kuasa kegelapan dari Ulangan 18 ayat yang ke-9, Ulangan 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Ulangan 18 ayat yang ke-9 sampai 20. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Jadi dari sini kan lihat, peramal, penelaah ini ilmu putih, petenung, penyihir ini ilmu hitam. Alkitab sedang bilang mau ilmu putih, ilmu hitam sama-sama setannya. Ayat yang ke-11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini Alkitab dengan tegas berkata, segalanya itu adalah kekejian bagi Tuhan, karena orang-orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan
Itu yang pertama adalah orang yang hidupnya bodoh. Saya ulangi sekali lagi, orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan adalah orang yang hidupnya bodoh. Kenapa orang yang hidupnya bodoh? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the devil never work for free. Kelihatannya untuk sementara segala sesuatunya baik, tetapi harga yang kemudian dia bayar sangat menyakitkan. Yang kedua, saya pelajari orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan akan menanggung tumbalnya. Apa artinya? Hari ini kau tertawa, tapi besok anak-anakmu menderita. Sehingga berani saya katakan bahwa orang-orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan adalah orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena engkau yang berbuat, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu yang akan menanggung akibatnya. Karena Alkitab berkata Tuhan akan membalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Yang ketiga, orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan akan terus hidup dalam kutuk. Kenapa hidup dalam kutuk? Karena Alkitab sudah berkata jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan yang keempat, orang yang berurusan dengan kuasa kegelapan akan masuk dalam alam kebinasaan. Maka Yesus sudah berkata, apa artinya kau dapat seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan sekali lagi, mari kita hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran yang akan menuntun pada kemuliaan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh mujizat, mereka yang butuh kemenangan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang berkelimpahan boleh terus dicurahkan. Bahkan hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kuasa berkat Tuhan boleh terus dicurahkan. Bahkan mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan, sehingga mereka menerima anugerah yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program